Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian di tempat ini yang dikasih dalam Tuhan. Senang sekali kita bisa kembali berkumpul dan saya terima kasih kepada Bapak Pendeta Risa dan jemaat sekalian yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membagikan kisah firman Tuhan pada hari Minggu ini. Ya, masih dalam suasana Natal, masih dalam suasana Natal dan Minggu Advent keempat. Ya, khotbah kali ini juga tidak jauh-jauh dari berita Natal. Sebelumnya, mari kita sama-sama membuka bagian firman Tuhan dari Lukas 2, ayat 8 sampai dengan 20. Lukas 2, ayat 8 sampai 20, kita akan baca secara bergantian. Saya Bapak Ibu. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kami telah membaca firman-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan boleh hadir tengah-tengah kami dan memimpin pemberitaan firman Tuhan ini. Pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, sembunyikan di balik salib-Mu, dan juga biarlah setiap kami boleh mendapatkan berkat dari firman yang diberitakan pada minggu hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada hari ini kita akan dari pembacaan nats bagian firman Tuhan yang telah kita baca. Hari ini saya akan membawakan tema dengan From the Field to the Manger, dari padang ke palungan, atau dibahasakan Indonesia ya. Nah, ini ada sebuah peristiwa yang mungkin sudah sangat familiar bagi kita semua, yaitu di setiap Natal, ya bahkan di drama-drama Natal itu semua sudah biasa kita dengar, sudah biasa kita saksikan juga. Ada peristiwa dari padang ke palungan. Dari peristiwa ini, dari nats Alkitab ini yang kita telah baca, ada beberapa poin penting yang kita bisa ambil. Yang pertama adalah berita Natal. Datang penerima berita Natal, yaitu berita Natal datang kepada para gembala dan juga pernyataan dari sorga dan juga respon setelah mendengarkan pernyataan itu. Sebelumnya, izinkan saya untuk menceritakan sedikit mengenai latar belakang kisah ini. Lukas menuliskan kisah ini dalam kitab Lukas, dan pada bagian sebelumnya Lukas menceritakan mengenai kelahiran Yesus Kristus, ya, diawali dengan kehamilan Elizabeth yang akan melahirkan Yohanes Pembaptis, lalu dengan respon Zakaria yang tidak percaya bahwa ketika malaikat memberitahukan akan kehamilan dari istrinya, sehingga akhirnya malaikat memberikan tanda bahwa kamu akan bisu sampai pada saat bayi itu lahir. Kemudian hingga perintah berita itu datang juga kepada Maria, yang bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus, dan juga sampai akhirnya perintah Kaisar Agustus untuk memberitakan sensus. Pada waktu itu seluruh dunia dikuasai oleh kerajaan yang besar yang bernama Kerajaan Romawi, di mana Kaisar begitu berkuasa besar dan
memberikan perintah untuk setiap warga negara untuk melakukan sensus penduduk di tempat asalnya, bukan di tempat dia berada. Ya, ini tujuan untuk apa? Untuk pajak, kemungkinan besar untuk pajak. Dan perintah dari Kaisar Agustus ini yang akhirnya pada akhirnya memimpin Yusuf, membawa istrinya Maria kembali ke Bethlehem, karena Yusuf waktu itu yang berada di Nazaret harus kembali ke Bethlehem untuk mengikuti sensus ini. Tentu ini tidak mudah Bapak Ibu Saudara sekalian, zaman dulu tidak seperti zaman sekarang. Kalau kita kembali ke daerah kita masing-masing, kita bisa naik bis, kita bisa atau naik pesawat lebih cepat. Kalau zaman dulu tidak ada transportasi, yang ada hanyalah menggunakan keledai. Alkitab mencatatkan Yusuf kembali dengan menggunakan keledai dan juga harus berjalan dari Nazaret ke Bethlehem. Itu kalau kita lihat peta itu jauh sekali Bapak Ibu Saudara, jauh, dan ini tentu saja menyusahkan. Itu baru dari masa sama Israel. Belum kalau misalnya yang di perantauan, mereka harus kembali lagi ke daerahnya. Tentu hal ini sangat memberatkan. Tetapi kita bisa melihat ini betapa di kedaulatan Tuhan. Bahwa melalui peristiwa politik, peristiwa sejarah ini, Allah dapat bekerja, yaitu di mana karya Allah dalam sejarah keselamatan justru dari peristiwa politik ini, di mana Yusuf Maria harus kembali ke Bethlehem, itu Tuhan memakai itu untuk peristiwa sejarah. Kenapa? Karena Mesias harus dilahirkan di tanah Bethlehem. Itu ditulis dalam kitab suci. Dan melalui peristiwa ini, akhirnya Yesus boleh lahir di Bethlehem, tetapi Yesus lahir di kandang domba. Kenapa? Karena saat itu penginapan sudah penuh dan mereka kemungkinan besar baru sampai dan sudah waktunya melahirkan. Kemarin beberapa hari lalu Bapak Pendeta Risa kita semua mendapatkan berita sukacita bagaimana kelahiran bayi yang kita tunggu-tunggu, yang apalagi Pak Risa dan keluarga tunggu-tunggu, baby Rezenska. Bersyukur, dan ketika saya mendengarkan kesaksian dari Pak Riza malam-malam hari ya Pak ya, waktu itu tiba-tiba sudah harus segera ke rumah sakit. Bisa dibayangkan mungkin perasaan Yusuf dan Maria pada saat mereka perjalanan jauh, capek ya, mungkin Maria pada saat itu sudah harus melahirkan, mereka tidak tahu tempatnya, mungkin terpaksa, dan tempat semua penginapan penuh, sehingga akhirnya mereka harus memutuskan lahir di kandang domba. Dan setelah peristiwa itu, kita kembali ke topik kita, yaitu tentang peristiwa kelahiran, yaitu Nats yang berbicara mengenai kelahiran Yesus. Dan berita kelahiran Yesus itu diterima setelah Yesus lahir. Siapa penerima berita pertama kali itu? Para gembala. Ya. Alkitab mencatat, para gembala sedang di padang. Tiba-tiba malaikat menampakkan diri dan kepada mereka. Ya. Gembala dalam hal ini adalah sebuah profesi rendah, ya, profesi rendah yang tidak dianggap bagian masyarakat, tentu saja digaji sangat rendah, bahkan mungkin saja gembala itu adalah budak, mungkin saja. Ya. Gembala profesi yang rendah yang tidak dianggap oleh siapapun dalam kelas masyarakat, mungkin tidak termasuk hitungan. Ya. Tetapi malaikat Tuhan menampakkan pada mereka, dan tentu saja posisi gembala tersebut adalah posisi yang karena rendah. Ya. Bayangkan posisi rendah zaman dulu, ya mungkin ketika bertemu dengan tentara saja itu sudah menakutkan sekali. Tapi ini malaikat dari surga, tentaranya Tuhan, pasti dengan kemuliaan Tuhan, pasti takut, mereka akan takut sekali. Ya. Coba bisa dibayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika malaikat mendapatkan berita itu, ya, gembala mendapatkan berita dari malaikat. Malaikat ini bukan sama ini digambarkan begitu indah Bapak Ibu ya, dengan sayap ya, dengan indah pesinar mulia ya, terus dengan wajah lembut. Tetapi sesungguhnya malaikat itu nggak main-main Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia itu tentaranya Tuhan, tentara surga yang berperang melawan iblis. Di balik itu semua tuh malaikat. Kalau kita berapa kali kita mencatat bala tentara surga datang, ya. Itu malaikat itu adalah sebuah tentara. Ya. Bisa dibayangkan Bapak Ibu ketika misalnya kita di tempat ini, mungkin Pak Alex, Pak Uke, Pak Pantar, ya, saya mungkin kita ngobrol-ngobrol, ya, tiba-tiba datang tentara dengan segala atributnya, dengan senjatanya, ya. Tentara itu nggak mau ngapa-ngapain kita, mungkin hanya mau duduk istirahat. Kira-kira perasaan kita gimana? Apakah kita, ada tentara, sini Pak gabung kita, apakah seperti itu? Tentu tidak, pasti kita akan ada perasaan takut, perasaan segan pada tentara. Apalagi misalnya kita hidup di zaman Orde Baru, ya, bukan zaman sekarang, di mana waktu itu kita takut tentara sangat ABRI sangat dominan sekali dalam perpolitikan Indonesia, dan bahkan apalagi zaman Orde terkenal dengan istilah Petrus, penembakan misterius. Salah ngomong dikit bisa besok ketemu di karung gitu ya.
Dan apalagi kita habis ngomongin politik nih ya, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Kita harus ngomongin politik, kita mengkritik pemerintah misalnya, tahu-tahu datang tentara. Gimana perasaan kita kira-kira? Takut. Terlebih perasaan para gembala. Ya, ketika mendapat malaikat menampakkan diri, Alkitab mencatat mereka sangat ketakutan. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, malaikat tersebut memberikan suatu penghiburan kepada mereka dan mengatakan, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ini adalah sebuah penghiburan ya. Kalau tadi kita bayangkan kita lagi duduk bersama-sama tiba-tiba ada tentara datang ya. Tapi tiba-tiba lalu tentara tiba-tiba melihat kita melakukan kontak. Pasti spontan kita akan kayak rasa canggung dan akan mungkin takut gitu kali ya. Apalagi terlebih tadi saya gambarkan kita berada dalam kondisi di mana pemerintah yang otoritarian yang bisa kita salah bicara sedikit kita bisa kita hilang ya. Pasti kita akan takut. Tetapi bagaimana kalau misalnya tiba-tiba terlebih malaikat surga dengan begitu kemuliaannya, para gembala yang begitu berdosa, yang juga ada manusia berdosa, menghadapi Tuhan, menghadapi kemuliaan Tuhan, hanya malaikat saja, pasti mereka akan rasa takut. Tetapi ada sebuah penghiburan dari malaikat, dari surga, saya percaya ini penghiburan dari surga, yang mengatakan jangan takut. Ya. Justru malaikat datang bukan untuk menghakimi, tetapi untuk apa? Memberikan kabar sukacita kepada setiap, pada para gembala. Di sini, mengatakan bahwa kabar sukacita ini adalah suatu kabar yang dinanti-nantikan oleh satu bangsa, yaitu bangsa Israel. Karena pada satu bangsa Israel sangat menanti-nantikan akan lahirnya juru selamat Mesias. Tetapi penerima kabar itu adalah gembala. Ya. Dua minggu lalu Pendeta Risa membawakan tentang orang Majus. Ya, di mana Pendeta Risa mention bahwa berita Natal itu tidak datang kepada para ahli Taurat, pemimpin agama, apalagi raja yang berkuasa di Yehuda saat itu, Raja Herodes. Tetapi berita Natal, berita kedatangan Mesias itu justru datang kepada orang Majus. Di sini orang Majus itu digambarkan itu adalah orang-orang yang kemungkinan besar berasal dari Persia. Persia itu sekarang berada di Iran, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Jarak Iran dengan Israel, orang Majus melakukan perjalanan ke Israel. Itu jaraknya jauh ya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau lihat di petanya itu cukup jauh ya. Sudah pasti itu jauh. Ya. Jadi apalagi di daerah Persia, mereka jelas bukan penyembah kepada Tuhan. Mereka menyembah Allahnya sendiri. Jadi berita Natal datang justru kepada bukan orang-orang yang seharusnya menerima, yang merasa berhak menerima, yaitu para pemimpin agama. Tapi justru pada orang-orang yang pertama kepada bangsa Persia, orang Majus, yang mewakili orang Gentile atau orang non-Yahudi, termasuk kita, saudara sekalian. Dan juga kepada orang-orang yang tidak dianggap atau orang-orang termarginalkan di dalam kelompok masyarakat. Dan khusus gembala ini, malaikat Tuhan melalui malaikatnya memberikan kabar sukacita. Betapa gembala ini dimuliakan oleh Tuhan. Betapa Tuhan begitu mengasihi, Tuhan begitu peduli kepada orang yang tidak dianggap oleh masyarakat. Ini seharusnya menjadi penghiburan bagi kita. Ini harus bisa menjadi penghiburan bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian. Berapa kali Alkitab mencatat orang yang dipandang rendah, kelompok masyarakat marginal, seperti misalnya orang kusta, janda, benar-benar dihargai ya, bukan untuk mainan bercandaan dalam kampanye politik ya Bapak Ibu Saudara ya. Janda-janda. Kemudian budak, orang-orang sakit yang bertahun-tahun, itu jelas-jelas orang yang di dalam kelompok masyarakat itu tidak dianggap. Bahkan mereka tidak berhak untuk mengambil bagian dalam ibadah dalam masyarakat Yahudi. Mereka tidak berhak, misalnya orang kusta, orang sakit pendarahan. Tetapi Alkitab mencatat bahwa Tuhan begitu mengasihi mereka. Tuhan mengasihi orang-orang yang lemah. Tuhan justru tidak melihat bukan dari apa yang kita punya, bukan dari apa yang kita lakukan, tetapi karena Tuhan berbelas kasihan. Kita lihat bahwa gembala yang mewakili kaum marginal, ya, itu Tuhan kasih. Tuhan berikan privilege, keistimewaan untuk menerima kabar pertama ini. Tetapi apakah
kabar gembala yang menerima ini, berita ini, apakah hanya untuk gembala itu saja? Tidak, tetapi malaikat berkata bahwa kesukaan besar untuk seluruh bangsa, bukan hanya untuk gembala saja, bukan hanya untuk bangsa Israel saja, tapi untuk seluruh bangsa, seluruh umat manusia dunia, yaitu bagaimana Mesias, Kristus telah lahir. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian berpikir bahwa kita ya lebih baik daripada gembala dalam hal kelas sosial, dalam hal mungkin kekayaan, dalam mungkin pengetahuan kita, dalam kedudukan kita lebih baik dari gembala. Sehingga kita merasa kita lebih layak. Tapi mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak lebih baik daripada gembala. Justru siapakah gembala-gembala itu, kaum marginal itu? Kita Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan mungkin, jelas kita adalah manusia yang berdosa. Kita adalah manusia yang seharusnya merupakan musuh Allah. Ya. Tidak layak kita menerima anugerah keselamatan itu. Tetapi Tuhan begitu peduli, begitu mengasihi kita, sehingga kita bisa mengenal Kristus, kita boleh keselamatan. Tetapi seperti gembala juga menerima kabar sukacita ini. Apakah hanya untuk diri sendiri? Tidak, tapi ini untuk menjadi berkat bagi bangsa. Begitu juga dengan kita yang sudah menerima kabar baik, kita yang sudah dipilih, itu bukan untuk kita sendiri saja, tapi untuk kita bagikan kepada orang sesama kita. Dan ketika para gembala mendapatkan kabar surgawi, jelas itu ada kesukaan besar. Tapi Bapak Ibu, saya tegaskan, kita, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah membagikan atau kita menyimpan anugerah yang selama ini kita terima? Berita kepada gembala itu harus menjadi sebuah amanat bagi gembala, yaitu membagikan anugerah itu untuk kepada orang lain. Begitu juga bagi kita, tugas kita mengabarkan Injil kepada orang lain. Termasuk mungkin bagi kita Bapak Ibu Saudara sekalian yang mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Setiap minggu kita selalu dalam doa kita, dalam doa syafaat, kita selalu berdoa untuk teman-teman kita yang kesulitan. Dalam doa pribadi kita selalu berdoa, Tuhan tolong kami. Pasti saya yakin betapa kita bergumul di hadapan Tuhan. Begitu banyak masalah dalam hidup kita. Tetapi pertanyaan, setelah Tuhan menjawab doa kita, Tuhan menolong kita, apakah itu hanya untuk kita sendiri? Tentu tidak. Saya yakin Tuhan menolong kita. Tuhan menjawab doa kita, itu untuk kita bagikan juga pada orang lain. Ya. Bukankah menjadi suatu kesaksian yang indah bagi kita semua jika kita mendengar saudara-saudara seiman kita yang mengalami kesulitan, yang mungkin rumah tangganya hampir hancur, yang mengalami sakit yang bertahun-tahun, sakit yang stadium lanjut yang nggak bisa tersembuhkan, mengalami kesulitan ekonomi, mengalami kesulitan dalam pekerjaan, mengalami kesulitan dalam mendidik anak. Tapi bagaimana kita bisa melihat bagaimana ketika Tuhan menolong mereka, ketika Tuhan menolong kita, itu menjadi saya menguatkan saudara kita semua, bukan? Ya kiranya kita juga jangan menyimpan apa yang sudah Tuhan berikan pada kita, tapi kita bagikan pada orang lain. Seperti halnya gembala menerima kabar sukacita ini, tapi bukan untuk dia, tapi untuk dibagikan pada orang lain. Kemudian pada saat ini, ketika malaikat Tuhan berbicara kepada para gembala, malaikat Tuhan itu tidak serta-merta langsung saja kalian pergi, ya, tidak. Tetapi dia memberikan satu tanda bagi para gembala. Tandanya yaitu bayi dibungkus kain lampin dan dibaringkan dalam palungan. Tanda apa ini maksudnya? Tanda, kalau dalam Alkitab, tanda itu adalah sebuah cara Tuhan untuk kita bisa mudah percaya. Ya. Tanda yang diberikan kepada gembala itu tanda yaitu apa? Bayi dibungkus dengan lampin dibaringkan di palungan. Ini maksudnya apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Tanda ini adalah tanda yang sangat mudah diakses oleh semua orang. Ya. Kalau Elizabeth dan Zakaria menerima tanda ketika malaikat memberitahukan kelahiran Yohanes Pembaptis. Tandanya itu apa? Zakaria menjadi bisu dan baru bisa bicara kepada semua orang. Apakah tanda itu bisa diakses oleh semua orang? Saya yakin tidak. Tanda itu hanya bisa diakses dan dimengerti oleh Zakaria dan Elizabeth itu sendiri. Ketika Maria diberikan tanda,
yaitu ketika tandanya itu yaitu dia akan sanak saudaranya Elizabeth akan mendahului ya untuk mengandung Yohanes Pembaptis. Apakah tanda itu bisa diakses oleh semua orang juga? Tentu tidak, hanya sebagian orang. Tetapi khusus untuk para gembala, malaikat ini memberikan tanda, yaitu apa? Bayi yang dibungkus dengan api dan dibaringkan palungan. Semua orang bisa lihat, semua orang bisa melihat, bisa menyaksikan. Nah, ini adalah bersyukur Tuhan memberikan tanda yang bisa diakses oleh semua orang. Tanda yang bisa semua orang dari segala kalangan datang. Bisa dibayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian jika Yesus lahir di istana. Jangankan gembala yang bisa melihat. Ya. Para pembesar-pembesar pun juga mungkin nggak bisa lihat. Ya. Tapi ketika Yesus lahir di gembala, semua orang bisa datang. Mau dia gembala, mau dia budak, mau dia orang yang kaya, mau dia pejabat pemerintah, mau dia raja sekalipun, semua orang bisa datang kepada kandang domba. Bersyukur Kristus merendahkan dirinya, lahir di kandang domba, di tempat paling hina, supaya apa? Kita semua bisa datang kepadanya. Yesus menanggalkan segala kebesarannya, mengosongkan dirinya, supaya apa? Kita semua bisa datang dan kita bisa layak untuk bertemu dengannya. Bisa dibayangkan kalau Yesus sekali lagi datang lahir di istana raja. Kita datang pun kita benar-benar harus dengan janji. Misalnya, oke, bisa raja membuka kesempatan untuk melihat bayi raja misalnya. Tapi apakah bisa langsung datang tiba saja? Mungkin tidak. Mungkin hanya undangan khusus. Mungkin pakaiannya juga kita harus menggunakan pakaian yang terbaik. Mungkin kita juga harus di training dulu, di briefing dulu kalau ketemu raja bagaimana. Tapi tidak, di dalam kandang domba. Setiap orang bisa datang langsung melihat. Bisa langsung menyembah. Bersyukur, kita bisa, bukankah kita mengikut Tuhan? Kita tidak perlu melakukan segala hal. Kita cukup datang memberikan hati kita kepada Tuhan. Bersyukur Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa Yesus lahir di kandang domba dengan satu tanda, bayi lampin di dalam palungan, supaya setiap orang bisa datang kepadanya, melihat dia dan menyembah dia. Poin kedua, dari padang di palungan ini adalah sebuah pernyataan dari surga. Pada ayat ayat ke-13 saya baca lagi. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar tentara surga yang memuji Allah, katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kita lihat, kita membaca ayat ini, ya mungkin sudah sangat familiar dengan kita semua, yaitu kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ini mungkin kita sudah sangat familiar ya, bahwa ini sebuah pujian penyataan dari surga bahwa kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Ya, dalam biasa kita setiap Natal kita nyanyikan dalam lagu Gloria in Excelsis Deo, Bapak Saudara sekalian. Tetapi apa sesungguhnya makna dari pujian ini? Izinkan saya membahas secara historis Bapak Ibu sekalian, ya, bahwa pernyataan ini adalah pernyataan yang bersifat subversif, ya, subversif atau pemberontakan, benar-benar pemberontakan kepada pemerintah pada saat itu. Izinkan saya membagikan secara konteks historis. Ya. Kenapa? Karena pada saat itu, pada zaman itu Kaisar Romawi yang berkuasa itu digambarkan sebagai Tuhan. Ya. Dikatakan begitu Tuhan, ya. Digambarkan sebagai Tuhan. Dan semua penyembahan itu harus kepada Kaisar. Ya. Bagi barang siapa yang tidak menyembah Kaisar, itu nyawa taruhannya. Ya. Dan juga ketika semua orang bisa menyembah Kaisar sebagai Tuhan, maka Kaisar akan memberikan damai sejahtera, kedamaian, ya, yaitu Pax Romana. Karena saat itu pemerintah Romawi mengeluarkan kebijakan Pax Romana atau Roman Peace atau damai Romawi, damai ala Romawi. Damai ala Romawi itu apa? Bagi setiap, contohnya adalah bagi setiap warga negara yang berani melawan pemerintah Romawi, itu gak main-main hukumannya. Yang jelas apa? Dia akan ditangkap, disalib, semua orang bisa lihat, ya, makanya hukuman salib itu hukuman paling hina, karena itu untuk memberontak kepada Romawi, ya. Dan gak hanya disalibkan Bapak Ibu sekalian, itu satu kota akan dibakar habis, ya, dan penduduknya akan dijual sebagai budak. Kalau ada satu daerah yang berani memberontak, maka tentu banyak daerah-daerah yang tidak menjadi pemberontak. Dan akhirnya, karena tidak ada pemberontakan, maka terjadi damai atau Pax Romana atau Roman Peace atau damai ala Romawi. Ya.
Tentu saja walaupun ini kita bersyukur ya, Tuhan mengizinkan peristiwa sejarah ini yang pada akhirnya nantinya Roman Peace ini bisa menunjang pekabaran Injil pada abad-abad awal. Karena damai, aman, jadi para rasul, para murid bisa bebas mewartakan Injil dimanapun. Ya, bisa mewartakan Injil. Itu pada bagian lain, nanti pada lain kesempatan saya akan menyampaikannya. Tetapi ketika setiap manusia menyembah kaisar, maka akan ada damai sejahtera yang bisa dinikmati oleh semua orang. Pax Romana atau Roman Peace di bumi. Ya. Kenapa? Karena seluruh dunia di bawah kekuasaan Romawi. Ya. Dan ketika saya mengkorelasikan makna subversif ini, ya, maaf, sebelumnya saya bahas dulu, bahwa makna ini, bahwa berita dari surga ini menyatakan bahwa kemuliaan Allah di tempat maha tinggi, ini sebuah koreksi, sebuah perlawanan, sebuah subversif kepada pemerintah Romawi, yaitu apa? Bahwa damai sejahtera, bahwa kemuliaan di tempat Allah yang maha tinggi, itu hanya milik Allah, bukan kaisar. Ya, bahwa hanya Allah yang bisa memberikan damai sejahtera di bumi, bukan kaisar, bukan Pax Romana. Ya. Dan damai sejahtera ini itu pada orang yang berkenan kepadanya, bukan yang berkenan bagi kaisar. Orang yang berkenan bagi Allah. Ini adalah sebuah pernyataan subversif. Pernyataan yang sekaligus bisa menguatkan bahwa oke, kita tidak perlu bergantung pada Romawi. Sekaligus menyatakan bahwa, hai Romawi, kamu tuh gak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Seperti itu. Kalau jika saya mengkorelasikan, apa maksud Romawi ini? Ya. Mungkin di masa sekarang ini, kita bukan berarti, makna ini bukan berarti kita subversif pada pemerintah. Ya, saya percaya bahwa pemerintah itu adalah hamba Tuhan, yang Tuhan utus ya, untuk mewujudkan keadilan di bumi ini dan mengatur, membantu kita semua. Ya mungkin Romawi yang dimaksud sini adalah dunia ini yang begitu kuat menjauh melawan Allah. Dan kita nggak bisa lepas dari dunia ini. Kita nggak bisa melawan dunia ini. Kalau kita melawan dunia, kita akan habis. Misalnya apa? Uang, kekuatan, kebudayaan, kekuasaan, pekerjaan, yang itu semua, dan spirit dunia ini yang melawan Tuhan. Itu mungkin seperti yang begitu kuat sekali. Itu mungkin seperti Kaisar Romawi pada zaman dulu, pada konteksnya. Jadi, bagian ayat ini bahwa menyatakan bahwa kemuliaan di tempat Allah yang maha tinggi, itu ada sebuah pernyataan bahwa segala kemuliaan di bumi ini yang kita nikmati, itu hanyalah milik Allah. Bukan untuk dunia ini. Kita harus mengembalikan kemuliaan ini kepada Allah. Kita tidak boleh bergantung pada dunia ini. Kita tidak boleh menyembah dunia ini. Ya. Mohon maaf, saya bukan bermaksud untuk kita membuat dikotomi di antara kita. Dikotomi yaitu bagaimana kita memisahkan antara duniawi dengan sekuler, rohani. Ya. Kristus datang, memang betul Kristus datang untuk membuat dunia ini tidak nyaman dalam keberdosaannya, untuk mengembalikan semua kepada Tuhan. Dan firman Tuhan jelas mengatakan bahwa jangan jadi serupa dengan dunia ini. Ya. Tetapi, ya, saya bukan maksud untuk kita meninggalkan hal duniawi, tidak. Tetapi kita harus ingat bahwa segala hal duniawi yang kita nikmati, yang kita gunakan, ya, uang kita, pekerjaan kita, kekayaan kita, fasilitas yang kita gunakan, kebudayaan, sistem masyarakat, hiburan, apapun itu semua harus kembalikan kepada Allah. Berarti apa? Harus ada perubahan dari cara pikir kita, harus ada perubahan dari worldview kita, bahwa bagaimana kita memandang dunia ini dari kacamata Tuhan, bahwa oke, ini adalah suatu sarana yang Tuhan berikan kepada kita. Bukan ini segala-galanya. Dunia ini bukan segala-galanya. Sama seperti pernyataan pada malaikat untuk yang melawan pemerintah Romawi bahwa oke, kaisar, kerajaan Romawi, Pax Romana itu hanya sebagai sarana bagi manusia untuk membuat manusia itu tertib. Bisa dibayangkan jika manusia tidak ada pemerintah, akan menjadi seperti apa keadaannya. Tetapi berita itu harus menekankan pada kita bahwa segala sesuatu di dunia ini, pemerintah itu harus tunduk pada Allah. Ya. Dan itu adalah sebagai sebuah sarana untuk manusia bisa hidup tentram, hidup teratur, hidup dengan aman, bukan untuk disembah. Begitu juga dengan dunia ini. Segala kemewahan, segala kebudayaan, segala keuangan, segala kekayaan apapun itu adalah sebagai sarana untuk kita boleh menyembah Tuhan. Bukan untuk kita sembah, tanda kutip. Bukan itu menjadi tujuan utama kita. Betul, kita semua ini butuh uang. Betul, kita butuh untuk kita bertahan hidup di dunia ini. Tetapi, kita harus ingat bahwa itu semua adalah sarana di hadapan Tuhan. Intinya apa? Kita harus mengembalikan segala kemuliaan Allah, bukan pada dunia.
Kemudian bagian terakhir yang akan saya sampaikan adalah respon kita, respon tokoh-tokoh ini terhadap berita Natal yang disampaikan. Di sini ada 4 poin yang saya sampaikan. Yang pertama, respon para gembala setelah mendengar, kemudian respon orang-orang yang mendengar, dan juga respon Maria, dan juga respon para gembala di kemudian. Pertama, saya akan menyampaikan respon dari para gembala. Di ayat ke-15, izinkan saya membacakannya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu cepat-cepat mereka berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Respon apa yang dilakukan oleh para gembala? Mereka pergi. Dalam arti apa? Kita bisa belajar apa? Para gembala taat akan perintah Tuhan. Taat akan pimpinan Tuhan. Akan pimpinan Tuhan mereka taat pergi ke Bethlehem. Bagaimana dengan kita? Ketika kita mendapatkan perintah dari Tuhan, apakah kita taat, Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya berharap bahwa ketika kita Tuhan pimpin kita, mungkin Tuhan nggak bicara seperti pada gembala langsung ya dengan suara audible, dengan penampakan malaikat bahwa lu lakukan ini A dan B. Tidak. Saya percaya Tuhan memimpin setiap kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam pekerjaan kita, dalam panggilan kita, dalam rumah tangga kita, dalam relasi kita. Tuhan memimpin kita melalui apa? Misalnya melalui talenta kita, melalui pengalaman hidup kita, melalui pergumulan kita, melalui intuisi kita, melalui firman yang dikotbahkan, melalui perenungan firman Tuhan, melalui masukan orang lain, teguran, bahkan mungkin penghukuman, tanda kutip ya, bukan penghukuman kekal, tapi bagaimana Tuhan menghajar dengan kasih kepada kita, dan juga pimpinan Roh Kudus. Ya. Itu semua merupakan pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Biarlah kita merespon ya, panggilan itu dengan taat pada pimpinan Tuhan. Saya yakin percaya Bapak Ibu sekalian, Tuhan punya pimpinan pada setiap kita sendiri. Kalau saya boleh sharing ya, sedikit, ya, saya sejak kecil rindu sekali untuk melayani Tuhan. Ketika mendengar, terutama pas saat sekolah minggu ya, itu saya paling tersentuh dengan ketika mendengar kisah mengenai para misionaris. Ya, yang misionaris pertama yang saya ingat dalam hidup saya adalah William Carey. William Carey adalah misionaris yang melayani di India. Ya. Dan saya ingat banget William Carey itu datang, dia membuat satu perubahan besar di India. Ya, yaitu kalau waktu itu terjadi tradisi di India, kalau misalnya suami mati dan dibakar, maka para istrinya juga harus ikut dibakar. Itu ada tradisi seperti itu. William Carey dengan jelas menentang hal itu. Dan puji Tuhan sekarang di India tidak terjadi seperti itu lagi, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Ya. Dan setiap mendengar cerita firman Tuhan itu, saya tergugah untuk menjadi misionaris itu waktu kecil. Tapi bersyukur pelan-pelan teman begitu bertumbuh. Ya, panggilan itu makin lama makin jelas. Ya, mulai dari bertemu dengan waktu itu pacar saya ya, mantan pacar saya sekarang, ya, yang sama-sama punya panggilan ya. Dia waktu itu saya sempat sharing ya, punya kerinduan mau punya suami pendeta, hamba Tuhan, nah gitu ya. Terus wah sama, saya juga panggilan pengen banget jadi hamba Tuhan ya. Dan secara khusus makin lama makin perdalam, makin perjajam. Oke, kita kerjakan misi dan bersyukur. Kami pernah bersama-sama melayani di tengah hutan. Waktu Rebecca masih kecil ikut bersama-sama dan kami di tengah hutan ya, melayani. Dan itu benar-benar suatu sukacita yang besar bagi kita semua. Saya yakin Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap Tuhan akan memimpin kita pada bidang kita masing-masing. Ya. Dan sini adalah kita, bagaimana kita respon kita, ya, itu taat. Kemudian pada respon berikutnya adalah respon semua orang setelah mendengar cerita gembala. Semua respon ayat 17 ketika saya bacakan, dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitakan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Ayat 18, dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Jadi itu saya mencatat bahwa, saya menggarisbawahi respon semua orang yang mendengar berita gembala, yaitu apa? Malaikat datang kepada dia. Ya. Ini bukan perkara mudah loh Bapak Ibu Saudara kalian. Ya, coba seandainya ya, kalau misal kita punya anak buah datang kepada kita, Pak yang terjadi gini, kita mungkin percaya. Tapi ini orang yang gak kita kenal, ya misalnya ada orang apa terus mengatakan pengalaman spiritual kepada kita. Ya, apakah kita mudah percaya Bapak Ibu Saudara sekalian? Apalagi kita, mungkin gembala dianggap secara akademis kurang. Ya,
kurang. Nggak mungkin dia punya pengetahuan tentang rohani seperti ini. Itu biasanya para ahli Taurat, imam-imam, ya rabi-rabi yang bisa mengetahui seperti itu. Tapi gembala datang. Tetapi kita mencatat semua orang tuh heran mendengar apa yang dikatakan gembala itu. Heran di sini saya boleh garis bawahi Bapak Ibu sekalian. LAI menerjemahkan kata ini menjadi heran. Ya. Kata heran bisa dua maksud Bapak Ibu saudara sekalian. Bisa arti positif dan juga bisa arti negatif Bapak Ibu sekalian kalau dalam bahasa Indonesia. Benar ya? Misalnya saya heran, kok bisa ya jadi itu? Kok heran, kenapa ya? Tapi bisa juga kata ini heran. Saya heran, itu bodohnya kamu ya. Kenapa melakukan hal itu? Bisa jadi kata yang negatif Bapak Ibu sekalian. Tetapi izinkan saya boleh membahas bahwa kata heran yang dipakai kalau dalam bahasa aslinya itu adalah etaumasan dalam bahasa Yunani. Itu bukan seperti heran yang seperti saya sampaikan tadi. Tapi kata etaumasan itu adalah marveled atau amazed atau juga wondered. ASV menerjemahkannya wondered. Yang berarti apa? Takjub. Bukan kata heran kok bisa kayak gini ya? Gitu ya. Bukan. Tapi ada takjub. Berarti kita bisa melihat respon orang-orang yang mendengarkan berita gembala. Apakah, hah? Begitu? Atau, wow. Mereka semua takjub. Dalam arti apa? Kita bisa melihat semua orang apa? Percaya. Menerima itu. Percaya. Ini menurut saya ini ada sebuah pekerjaan misteri Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang tadi saya sampaikan, ada orang yang kita nggak anggap mungkin rendah ya, datang memberitakan kepada kita bisa percaya. Ya, ambil contoh misalnya Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Misalnya ada seorang tukang bersih-bersih ya, dia secara kognitif nggak ada, tapi dia bisa berani mengabarkan, apakah dia berani mengabarkan Injil kepada misalnya level boss, manager, atau mungkin kepada CEO, berani? Mungkin nggak berani, kalau Tuhan nggak pimpin. Bapak Saudara. Tapi kita bisa lihat bagaimana para gembala menyampaikan berita dan semua orang langsung percaya. Itu kalau bukan karya Roh Kudus nggak akan mungkin Bapak Ibu sekalian. Ini saya boleh korelasikan ini dengan pekabaran Injil Bapak Ibu Saudara sekalian. Pekabaran Injil, ya. Terkadang kita nggak tahu orang yang kita sampaikan itu seperti apa. Ya. Tapi tugas kita adalah mengabarkan saja, seperti para gembala. Taat saja, lakukan. Apa yang dia terima, dia ceritakan kepada orang lain. Dia sampaikan. Urusan terima atau tidak itu bukan urusan dia. Ya. Kalau saya boleh sharing kembali, sewaktu kami pelayanan di Danau Wage, di tengah hutan. Ya. Itu terlebih dahulu waktu itu penginjil lokal membuka gereja, kemudian mereka memanggil misionaris dan kami datang untuk membantu misionaris. Itu Bapak Ibu Saudara sekalian ya, saya sampaikan. Dari sekitar suku Korowai yang dilayani itu kurang lebih ada sekitar 2.000 jiwa. Ya. Nah dari 2.000 jiwa itu tersebar di mana-mana, itu kurang lebih dicatat ya mungkin yang benar-benar yang mengaku Kristen itu hanya sekitar 200 orang dari 2.000 orang. Ya. Nah, tapi menurut para misionaris dan saya juga melihat situ, dari 200 orang itu, mungkin yang benar-benar lahir baru itu hanya mungkin 20 orang. Ya. Walaupun kok melihatnya kecil sekali, justru harusnya kita bersyukur. Kenapa? Injil yang dikabarkan itu nggak sia-sia Bapak Ibu. Kenapa? Ada orang yang percaya. Dan saya lihat orang benar-benar lahir baru itu luar biasa. Tuhan kalau sudah ubahkan ya, luar biasa. Bapak Ibu Saudara, saya boleh sharing, ada seorang namanya Salomo yang itu saya ingat terus, ya saya selalu taruh dalam doa saya. Salomo ini adalah orang Korowai sederhana, ya pasti dia tidak pintar. Suku Korowai ini kalau boleh saya gambarkan, suku yang baru saja menghentikan praktek kanibalisme Bapak Ibu. Benar kanibal, ya. Beruntung saya masih selamat ya, kami masih selamat gak dimakan ya. Itu benar-benar mereka kanibal Bapak Ibu. Kanibalnya itu bukan karena apa, mereka percaya bahwa kalau mereka takut sekali dengan namanya Swangi. Tahu Swangi Bapak Ibu ya? Swangi itu adalah setengah manusia, setengah setan. Ya. Mereka percaya Swangi itu kalau dibunuh pasti dia akan bangkit lagi. Gimana caranya supaya nggak bangkit lagi? Ya dimakan. Cara mereka gitu. Dan suku Korowai ini terkenal dengan kalau kita boleh searching itu rumahnya yang tinggi-tinggi di atas pohon. Kenapa mereka bangun rumah di atas pohon? Karena mereka takut Swangi, Bapak Ibu sekalian. Ya. Bagaimana kita menghadapi suku yang begitu sulit? Ya, tetapi saya boleh melihat bagi orang-orang yang Tuhan pilih, yang Tuhan benar-benar lahir barukan, mereka benar-benar terjadi perubahan hidup yang besar dan itu menurut saya itu misteri Bapak Ibu sekalian. Kenapa Tuhan bisa mengubahkan mereka? Bisa dibayangkan, orang Papua, orang Korowai pada waktu itu, mereka adalah suku bangsa yang mereka tuh hidupnya suku yang hidupnya kelaparan biasanya. Mereka mau makan mereka harus berburu. Mereka berburu meramu Bapak Ibu sekalian.
Ya bukan, mereka nggak bukan masyarakat bercocok tanam, mereka berburu. Jadi mereka kerja ya untuk hari itu saja. Ya, dan otomatis mereka jauh dari kata sejahtera. Ya, ketika saya bisa melihat contoh sederhana, si Salomo itu ketika dia kerja ya, dia bisa memburu-buru atau dia bisa kerja dapat makanan segala macam ya. Itu dia sharingkan kepada orang lain. Dia datang, dia doakan. Dia datang dari Jojo kampung, datang lapor. Pak Pendeta, Bapak itu ada ini sakit sekali. Akhirnya kita kunjungi besoknya. Kita layani, kita obati. Bisa bayangkan dia betapa dia bisa peduli. Ya, kita bisa melihat bagaimana orang-orang yang mendengarkan berita firman Tuhan, mereka bisa menjadi takjub. Dan saya bisa melihat Salomo itu sendiri, itu bisa percaya pada Tuhan, itu sebenarnya bukan dari misionaris juga, tetapi dari penginjil-penginjil Papua, yang mungkin kita juga pandang terbatas, menyampaikan firman Tuhan, dan dia percaya, dan akhirnya Tuhan bisa pakai, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bisa, ini sebuah misteri, ya, sebagaimana para gembala memberitakan cerita itu kepada semua orang, itu menjadi sebuah, dan akhirnya semua orang bisa bertobat, itu menjadi sebuah misteri, ya, kenapa bisa percaya. Begitu, bukankah kalau kita refleksi pada kita juga begitu. Pernah gak kita pikir Bapak Ibu Saudara, kok bisa kita menjadi orang percaya? Ya mungkin kita lahir dari keluarga Kristen, ya, tapi kok bisa percaya benar-benar kita lahir baru? Atau kalau gini deh, oke deh, kita keluarga Kristen, kita ada kesempatan untuk mendengarkan Injil. Kok bisa ya orang tua kita, kakek nenek kita bisa mendengar kabar Injil dan percaya kepada orang yang memberitakannya? Itu sebuah misteri dari Tuhan. Ya, jadi ini adalah, saya percaya bahwa dalam teologi reform, ya, ya, Tuhan hanya memilih orang-orang untuk diselamatkan. Ya seperti ini. Itu ada sebuah jaminan juga bagi pekabaran Injil bahwa jangan takut dengan pekabaran Injil, karena setiap orang ada yang Tuhan pilih. Respon berikutnya yang saya mau sampaikan adalah respon dari Maria. Kalau semua orang takjub mendengar berita dari gembala, yang disampaikan gembala bahwa bagaimana malaikat turun dan bahkan dengan bala tentara surga, mereka semua orang takjub, tetapi Maria responnya berbeda. Yaitu apa? Respon Maria adalah menyimpan itu di dalam hatinya. Menyimpan itu dalam hatinya dan merenungkannya. Di sini kita bisa belajar dari Maria. Ketika mendengar kabar yang besar itu, kabar ini terlalu besar buat dia nggak bisa mengerti maksudnya apa. Ya ampun, aku nih siapa aku sampai harus seperti ini. Dia nggak ngerti, tapi dia simpan, dia renungkan itu dalam hatinya. Ya. Sekaligus ini juga menunjukkan kerendahan hati dari Maria. Maria rela, ya, mendapatkan dia mempunyai privilege yang sangat besar melahirkan juru selamat, tapi dia rela, ya, menyimpan itu dalam rendah hati. Terbukti apa? Ketika malaikat Tuhan memberitakan pada Maria, kamu akan mengandung dari Roh Kudus. Apa respon Maria yang pertama? Aku ini adalah hamba Tuhan. Dia katakan, dia begitu rendah hati. Aku ini gak layak, aku ini hamba Tuhan. Yaudah, terjadilah padaku. Dia rela, rendah hati dan rela. Begitu juga ketika Maria mengunjungi Elizabeth, ini menunjukkan kerendahan hati Maria ya. Dia yang mengandung bayi Yesus, dia mengunjungi Elizabeth. Seharusnya enak aja sih kan kalau kita mungkin ya, ini kan raja nanti ya, yang orang harus pada saya datang. Ya, mungkin, tapi tidak, Maria mengunjungi Elizabeth. Dan ketika Elizabeth menyampaikan pujian, diberkatilah engkau dari kaum segala ibu dan buah rahimmu. Siapakah aku sehingga ibu Tuhanku mengunjungi aku? Ketika Elizabeth menyampaikan pujian itu kepada Maria, apa respon Maria? Maria, kalau Alkitab bagian Lukas 1 mencatat bahwa dia memuji Tuhan, menyanyi muji Tuhan. Dia merendahkan hatinya. Ya. Dan tidak hanya itu, Maria juga, ya, dia sampai rela hati, ya, mengandung bayi Yesus itu nggak mudah. Kalau Elizabeth mengandung bayi Yohanes itu Elizabeth mencatat Elizabeth berkata bahwa Tuhan menghapuskan aibku, karena bangsa Yahudi kalau itu harus kalau nggak punya anak itu sebuah aib. Tuh Elizabeth mengatakan Tuhan menghapuskan aibku. Tapi kalau Maria justru kebalikannya. Kalau Elizabeth hamil naik namanya ya, tapi Maria justru makin turun. Bisa dibayangkan. Maria waktu itu belum menikah dengan Yusuf, tapi dia hamil. Dia harus menanggung malu itu. Bapak Ibu Saudara. Gak cuma itu, ketika datang ke Yerusalem, dia melahirkan dengan kandang domba. Bukankah itu suatu pengorbanan yang besar, Bapak Ibu Saudara sekalian? Lahir. Waktu saya pelayanan di Korowai, seburuk-buruknya ya, semiskin-miskinnya mereka, seprimitif, maaf ya, jangan primitif, setradisionalnya orang-orang mereka, gak ada tuh yang lahir di kandang domba, atau kandang babi, gak ada. Mereka bahkan lahir di rumah. Bahkan sekarang sudah canggih. Ya, biasa datang ke klinik, atau datang ke puskesmas,
Atau bahkan lebih keren lagi, kita biasanya kalau ada untuk kasus yang gawat ya, kita panggil para misionaris, panggilkan pesawat untuk jemput mereka ke kota, bawa ke rumah sakit. Tapi nggak ada tuh yang lahir di kandang domba. Tapi kita lihat bagaimana Maria rela rendah hati dipakai Tuhan. Ya. Dan apa respon Maria? Dia menyimpan itu dalam hatinya. Dia merenungkannya, dia mendigest. Kira ini juga menjadi bagi kita, ya, pelajaran bagi kita, bahwa kita dalam merespon sesuatu, kita biarkan renungkan itu dalam hatinya. Terakhir, respon para gembala setelah bertemu dengan bayi Yesus. Di ayat 20, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat sesuai dengan apa yang dikatakan pada mereka. Yaitu apa gembala? Memuji Tuhan, memuliakan Allah. Biar respon kita juga menjadi respon kita juga, bahwa kita setelah mendengarkan kabar itu, kabar Injil, kita harus memuliakan Allah dengan hidup kita. Sekarang saudara-saudara, izinkan saya menutup dalam sebuah aplikasi. Setelah kita mendengar kisah dari Padang ke Palungan, kita dapat memetik poin bahwa Allah dapat memakai siapa saja tanpa peduli status kedudukan, potensi untuk dipakai menjadi alatnya. Bukan karena hebat, bukan karena apapun itu, tetapi karena kasih karunia Tuhan semata. Biar ini jadi renungan bagi kita semua, bahwa Allah bisa memakai kita. Ya. Bukan karena kita lebih hebat dari gembala, bukan, tetapi karena kasih karunia Tuhan yang memberikan privilege itu kepada kita semua, yang kita gak ada apa-apa, kita adalah manusia berdosa, gak ada yang bisa kita banggakan di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan mau memakai kita, Tuhan mau memberikan kabar itu ya untuk menjadi alatnya. Sekaligus kita harus kembalikan dunia ini, apa yang semua kemuliaan kepada Allah, kembali kepada Allah. Jangan kita bergantung sama dunia, tetapi kita harus syukuri apa yang Tuhan memakai dunia untuk mencapai kemuliaannya. Bukan untuk kita hanyut atau ikut ya, atau kita bergantung padanya. Tapi biarlah kita melalui perubahan pola pikir kita kita berpikir bahwa ini adalah anugerah Tuhan yang kita bisa pakai untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk mengerjakan panggilan Tuhan. Dan juga biarlah kita merespon panggilan itu, penyataan itu, yaitu dengan apa? Taat dan juga rela hati. Kelahiran Yesus di kandang domba, bukan hanya Yesus saja mengosongkan dirinya, tetapi juga Maria juga ikut mengosongkan dirinya. Bisa dibayangkan perasaan Maria ketika melahirkan di kandang domba. Begitu menderita, begitu gak enak. Tapi dia rela hati. Dia rela Tuhan pakai serendah ini. Dia rela untuk pekerjaan Tuhan. Apakah mengerti? Tidak mengerti maksudnya Tuhan maunya apa. Udah, biarkan terjadi padaku perkataanmu. Dan Alkitab mencatat para gembala Maria itu menjadi nama yang dihormati oleh semua orang. Bahkan bukan orang percaya sekalipun. Sekarang pada momen Natal, semua orang merayakan Natal. Mereka mengenal Maria. Mereka mengenal juga para gembala. Biarlah kita juga, Bapak Ibu Saudara sekalian, rela hati, taat, dipakai oleh Tuhan. Ya. Gak usah pikirkan apapun itu. Sejarah mencatat juga, banyak orang yang rela hati dipakai oleh Tuhan. Dan namanya harum, dikenang di banyak sejarah manusia. Tetapi responnya adalah, kembalikan semua kemuliaan kepada Allah. Pujilah Allah, ya. Muliakan Allah dalam hidupnya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua melalui perenungan pada pagi hari ini, pada siang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, bersyukur ya Tuhan, kami telah mendengar firman-Mu, bagaimana Engkau ya Tuhan boleh memilih para gembala, boleh memilih Maria untuk membawa berita yang sangat besar ini ya Tuhan. Kami percaya Engkau juga memilih kami ya Tuhan untuk menjadi, tidak hanya menjadi anak-Mu saja ya Tuhan, tapi kami boleh menjadi alat-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau boleh memberkati setiap kami ya Tuhan. Boleh memakai setiap kami di tengah segala keterbatasan kami, di tengah segala pergumulan kami, di tengah segala keadaan berdosa kami, ketidaklayakan kami. Engkau boleh pakai kami ya Tuhan. Biar Tuhan kami boleh ya Tuhan menjadi alat-Mu ya Tuhan. Bukan semata-mata untuk nama baik kami, untuk kami, tapi biar nama-Mu saja dimuliakan ya Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur.